Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Untuk mata pelajaran matematika kelas 4 ini belajarnya sama Miss Ayu ya. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti apa yang akan Miss Ayu jelaskan selama belajar matematika di kelas 4 ini. Nah, untuk matematika di kelas 4, Miss minta kalian siapkan buku tulis matematika yang dalamnya itu kotak-kotak gitu ya. Untuk nanti kalian ngerjain soal, jawabannya kerjain di sana ya. Oke, untuk matematika semester pertama ini, untuk bab pertamanya itu adalah pecahan yang akan kita bahas hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke bab 1, pecahan. Indikator pencapaian yang harus kita capai pada bab 1 ini yaitu menulis pecahan, menentukan dua pecahan yang senilai, menyederhanakan pecahan, membandingkan pecahan, dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hari ini kita harus bisa mencapai satu indikator, yaitu menulis pecahan. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan apa yang akan Miss Ayu jelaskan. Pada bab pecahan itu terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama bilangan pecahan, yang kedua bentuk pecahan, yang ketiga taksiran, dan yang terakhir itu ada aplikasi pecahan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu adalah bilangan pecahan. Nah, sebelumnya Miss Ayu punya beberapa gambar. Gambar yang pertama itu ada 2 buku berwarna kuning, ada 6 buku berwarna coklat. Gambar yang kedua itu ada gambar tongkat yang dicat warna merah dan warna putih. Selanjutnya itu ada gambar buah apel yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Nah, dari ketiga gambar ini maka muncul pertanyaan. Pada gambar pertama itu pertanyaannya berapa bagian buku berwarna kuning pada keseluruhan buku. Pertanyaan pada gambar kedua, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Pertanyaan pada gambar ketiga, berapa bagian sisa buah apel yang belum dimakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan dua bilangan yang berbeda, yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Pada bentuk A per B, A itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebut. Setelah kita tahu apa itu bilangan pecahan dan bentuk dari bilangan pecahan, maka kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gambar yang sudah ada tadi. Baiklah, untuk gambar yang pertama, itu ada gambar buku. Dari pertanyaannya tadi, berapa bagian buku berwarna kuning pada keseluruhan buku? Sekarang kita akan coba jawab dengan menjabarkan terlebih dahulu apa yang ada di dalam gambar tersebut. Pada gambar kita lihat ada buku kuning itu berjumlah 2, buku coklat ada 6, jadi total buku keseluruhan itu ada 8. Pecahan yang menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 8 bagian. Karena yang ditanyakan bagian dari buku kuning. Yang ditanyanya itu kan buku kuning. Buku berwarna kuning. Jadi yang ditanya yang buku kuning ya. Buku kuning ini dari keseluruhan buku yang ada. Berarti bentuk pecahannya itu adalah 2/8. Tadi kita tahu bahwa
bentuk pecahan adalah A per B. Di sini A-nya berarti adalah 2 dan B-nya adalah 8. Yang menyatakan bahwa 2 dari 8 bagian. 2 buku kuning dari 8 keseluruhan buku. Ngerti ya? Oke, selanjutnya gambar yang kedua itu ada gambar tongkat yang dicat warna merah dan warna putih. Pertanyaannya, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Kita jabarkan terlebih dahulu seperti tadi. Bagian pertama berwarna merah, bagian kedua berwarna putih. Jadi total bagian pada tongkat itu ada 2 bagian. Pecahan untuk menyatakan bagian yang berwarna merah dari seluruh bagian adalah 1 dari 2 bagian. Karena bagian yang berwarna merah itu ada 1 bagian. Ya. Jadi bentuk pecahannya 1 per 2. Ini maksudnya 1 bagian berwarna merah dari 2 keseluruhan bagian tongkat. Mengerti ya? Gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga itu ada gambar buah apel yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian dan satu bagiannya itu ternyata sudah dimakan ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa bagian sisa buah apel yang belum dimakan. Ingat ya, pertanyaannya adalah sisa buah apel yang belum dimakan. Mari kita jabarkan terlebih dahulu. Pada gambar ada 1 bagian yang sudah dimakan. Yang ini ya maksudnya, yang sudah dimakan itu yang ini. Dan yang ini yang belum dimakan. Jadi ada 1 bagian buah yang sudah dimakan. Ada sisa 3 bagian buah yang belum dimakan. Jadi total bagian pada buah apel itu ada 4. Benar ya, berarti dia dipotong menjadi 4 bagian. Dan 1 potong bagiannya itu sudah dimakan. Nah, kan yang ditanya tadi sisa buah apel yang belum dimakan. Berarti pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian. Kenapa 3 bukan 1? Iya, karena yang ditanya adalah sisa buah apel. Kan sisa buah apelnya, sisa buah apel yang belum dimakan kan ada 3 bagian. Dan total bagian itu ada 4. Jadi bentuk pecahannya adalah 3 per 4. 3 sisa buah apel dari 4 bagian. Mengerti ya? Setelah kita jawab pertanyaan-pertanyaan pada ketiga gambar tadi, sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa untuk gambar buku, pecahan itu juga bisa diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Sedangkan pada gambar tongkat dan gambar apel, pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari unit. Baiklah, untuk lebih memahami lagi apa yang sudah dijelaskan tadi, kita coba jawab pertanyaan berikut ini ya. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar berikut ini ke dalam bentuk pecahan. Yang pertama itu ada gambar 6 kotak dengan 3 kotak yang sudah diarsir. Gambar yang B ada gambar lingkaran yang sudah dibagi menjadi 8 bagian dengan 4 bagiannya yang sudah diarsir. Kita jawab satu persatu ya. Pada gambar yang A itu ada
3 kotak yang diarsir dari 6 kotak. Jadi untuk bentuk pecahannya itu adalah 3/6. Karena yang ditanya adalah bagian yang diarsir. Jadi kita hitung bagian yang diarsirnya itu sebagai pembilang ya. A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 6. Yang diarsir ada 3 dari 6 kotak yang ada. Jadi 3 kotak yang diarsir dari 6 kotak yang ada. Ya. Untuk yang B itu ada lingkaran yang sudah dibagi menjadi 8 bagian dengan 4 bagian yang diarsir. Jadi untuk bentuk pecahannya berarti 4/8. Jadi 4 itu adalah 4 bagian yang diarsir dari 8 bagian. Mengerti ya? Sekarang ada pertanyaan selanjutnya. Sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan berikut. Nah, tadi di awal kita sudah belajar bahwa bentuk dari pecahan itu adalah A per B. Dengan A itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebut. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Yang A 5/6 dan B 1/4 dan C 3/9. Kita jawab yang A, berarti 5 itu sebagai A dan 6 sebagai B. Nah, dari bentuk yang ini tadi, kita bisa jawab bahwa 5 itu adalah pembilang dan 6 itu adalah penyebut. Selanjutnya untuk yang B, 1 itu disebut sebagai pembilang dan 4 disebut sebagai penyebut. Yang C, 3 itu sebagai pembilang dan 9 itu sebagai penyebut. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa itu pecahan, bentuk dari bilangan pecahan, dan kita sudah menjawab beberapa pertanyaan. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Miss Ayu jelaskan tadi. Setelah ini, silakan kalian buka grup Teams mata pelajaran matematika. Miss Ayu sudah kirimkan tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Tugasnya itu sampai jam 2 siang ya. Jadi terakhir pengumpulannya itu jam 2 nanti. Nah, untuk tugas itu kalian kerjakan di buku tulis matematika kalian. Kalian boleh langsung menulis jawabannya saja atau boleh juga menyalin soalnya dulu terus dijawab. Nanti hasilnya kalian foto dan kalian kirimkan ke tugasnya yang tadi ya. Untuk hari ini selesai sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.